Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Kitty Ninggolan dengan NIM 1020230007. Di sini saya akan membahas tentang mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pengertian latar belakang adalah penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang sangat penting dalam rangka untuk memberikan pemahaman. Sedangkan latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang masalah memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang diperhatikan. Yang kedua, informasi kasus. Dan yang ketiga, tonggak problematik yang berisi persoalan. Adapun komponen latar belakang masalah yaitu yang pertama, pengamatan peneliti, yang kedua, kajian pustaka, yang ketiga, hasil-hasil penelitian. Aspek dalam latar belakang masalah. Yang pertama, kelayakan masalah, yang kedua, besar dan luas masalah, yang ketiga, urgensi dari masalah, yang keempat, wilayah yang terpengaruh, yang kelima, karakteristik populasi yang terkena, yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Unsur-unsur dalam latar belakang masalah. Yang pertama, berisi paparan hasil pemikiran logis dan alasan mengenai adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi. Yang kedua, dilakukan identifikasi berbagai permasalahan. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi. Yang keempat, dibuat dengan kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Yang kelima, ditulis dengan redaksi. Dan yang keenam, harus berisi gambaran permasalahan yang mungkin sudah diteliti. Adapun syarat-syarat dalam menjelaskan masalah. Yang pertama, masalah meneliti sebaiknya dirumuskan dengan singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Yang kedua, sebaiknya dituang berupa kalimat interrogatif. Yang ketiga, sebaiknya jelas serta nyata. Yang keempat, sebaiknya perumusan masalah mengoperasikan rumusan masalah. Yang kelima, rumusan masalah sebaiknya mampu memberikan arah tentang bagaimana pengumpulan data di lapangan. Yang kelima, ruang lingkup rumusan masalah sebaiknya dibatasi dengan tujuan agar dapat dilakukan penarikan suatu kesimpulan yang jelas dan tegas. Perumusan masalah dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama, rumusan deskriptif, yaitu berkaitan dengan penjelasan tentang keberadaan variabel. Yang kedua, rumusan komparatif, melibatkan perbandingan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, rumusan asosiatif, berkaitan dengan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ciri membuat rumusan masalah. Yang pertama itu kontribusi, yaitu memberikan kontribusi pada beberapa aspek seperti pengembangan dan teori baru. Yang kedua itu originalitas, tidak bersifat pengulangan. Yang ketiga, pernyataan permasalahan, yaitu harus mencakup pernyataan penelitian dan gambaran asosiasi. Yang kelima, aspek kelayakan, yaitu dapat dijawab, memperhitungkan faktor dan biaya sesuai dengan tingkat pengetahuan. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan lingkungan dan fasilitas sumber daya. Adapun cara membuat rumusan masalah. Menurut Muhammad Adnan Latif menyarankan cara membuat rumusan masalah sebaiknya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mempersempit topik yang akan diteliti. Yang ketiga, mengkaji rujukan yang berkaitan dengan topik. Dan yang keempat, menyatakan rumusan masalah dalam kalimat pernyataan. Rumusan masalah penelitian yang baik. Yang pertama itu dinyatakan dalam kalimat pernyataan yang jelas, tidak mengandung kata yang multitafsir. Yang ketiga, tidak menggunakan kata yang ambigu. Yang keempat, tidak menggunakan istilah-istilah teknis dalam bahasa lokal. Tujuan penelitian. Melakukan penelitian pasti ada tujuan. Yang pertama itu tujuan umum, untuk membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Yang kedua, tujuan teoritis, yaitu usaha peneliti untuk menyimpulkan satu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis. Yang ketiga, tujuan praktis, yaitu peneliti untuk menemukan suatu pengetahuan yang dengan praktis dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Ada beberapa jenis tujuan praktis, yaitu pertama, tujuan umum yang mengandung
uraian tujuan penelitian, dan yang kedua tujuan khusus yang mengandung uraian tujuan penelitian secara terperinci. Kasus 1. Seorang mahasiswa rekam medis akan menyusun skripsi tentang hubungan ketepatan terminologis medis dengan keakuratan kode diagnosis rawat jalan. Ia memulai dengan menuliskan pernyataan peneliti bagaimana hubungan ketepatan terminologi medis terhadap keakuratan kode diagnosis rawat jalan. Langkah tinjauan pustaka yang dilakukan mahasiswa tersebut adalah jawabannya adalah C. Menentukan masalah atau topik penelitian. Pembahasan, karena langkah awal dalam menulis tinjauan pustaka yaitu menentukan masalah atau topik yang ditandai dengan perumusan pernyataan peneliti sebagai dasar pencarian literatur yang relevan. Kasus yang kedua, seorang perekam medis sedang melakukan peneliti tentang hasil implementasi sistem rekam medis elektronik yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam rumah sakit. Peneliti ini bertujuan untuk mengembangkan tentang suatu sistem elektronik yang efektif. Berdasarkan kasus di atas, tujuan peneliti itu termasuk ke dalam tujuan. Jawabannya adalah A. Tujuan umum. Karena tujuan peneliti ini adalah untuk mengembangkan teori baru tentang sistem rekam medis elektronik yang efektif sehingga termasuk dalam kategori tujuan umum, yaitu untuk membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Kasus yang ketiga yaitu seorang mahasiswa yang ingin meneliti suatu efektivitas terapi GET pada pasien kanker langka di Indonesia. Namun rumah sakit sempat meneliti tidak memiliki pasien dengan kriteria tersebut. Biaya peneliti sangat besar dan peralatan laboratorium tidak tersedia. Berdasarkan kasus tersebut, masalah peneliti yang tidak layak dilakukan karena tidak memenuhi unsur. Jawabannya adalah D. Feasibility. Karena feasibility berkaitan dengan kemampuan pelaksana peneliti secara nyata meliputi ketersediaan subjek dana, waktu, alat, dan tenaga ahli. Ketidaktersediaan beberapa unsur tersebut dapat menjadikan peneliti tidak dapat dilaksanakan.